Sini aku nggak ada membuat cerita-cerita yang mengada-ngada, tapi di sini apa yang aku alamin dan sebenarnya. Jadi intinya kecewa banget sama Michelle. Aku tuh sebenarnya nggak pengen ada masalah atau berantem sampai segininya sama Mami. Perselisihan antara ibu dan anak Pinkan Mambo dan Michelle kini kian memanas. Keduanya tak segan saling tuding. Michelle bahkan mengaku kecewa dengan sang ibunda yang menurutnya bermain dua kaki. Tidak hanya kecewa, Pinkan juga menuding putrinya sebagai anak yang nakal, yang suka keluyuran ke klub malam. Lantas, seperti apa curahan hati Pinkan atas pelecehan seksual yang dialami putrinya? Saksikan selengkapnya hanya di Cumi Camp In-Depth berikut ini. Hai Cumi Lovers, bersama Cumi Camp In-Depth kami sajikan kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Sudah beberapa hari ini nama Pinkan Mambo sedang menjadi sorotan usai dirinya dituding tidak membela putrinya Michelle Ashley Reza yang menjadi korban seksual yang dilakukan ayah sambungnya Steve Wantania yang tidak lain suami Pinkan Mambo. Kejadian tragis yang menimpa Michelle sendiri terjadi sepanjang tahun 2018 hingga 2021. Sebelum akhirnya Steve Wantania diputuskan bersalah dan menjalani hukuman 9 tahun penjara. Pinkan kesal dengan Michelle lantaran dirinya dinilai mempunyai sikap mendua atas kejadian mengerikan yang dialami putrinya itu, yang membuat dirinya menjadi trauma. Terlebih, Pinkan mengaku tidak melihat dengan mata kepalanya sendiri atas apa yang menimpa pada putrinya itu. Maka seperti inilah curahan hati Pinkan Mambo yang merasa terganggu dengan pernyataan putrinya yang menuding sebagai ibu tidak membela putrinya sebagaimana semestinya. Ya, saya merasa sedikit terganggu karena udah saya nggak tahu kejadiannya. Pastinya saya bela. Saya cuma kalau ada Michelle di sini, saya cuma mau nanya, Michelle itu tumbuh besar dari kecil sampai besar, siapa yang kasih makan? Yang benar saya bela, memang ada cerita di dalam cerita, tapi untuk kejadian sesungguhnya, saya kan bukan Tuhan, saya juga nggak ada di tempat kejadian. Jadi, ya saya nggak bisa mengawasi anak saya 24 jam karena saya harus bekerja setiap hari, banting tulang sampai jual cobek dan lain sebagainya yang selama ini saya tutupin. Saya tidak pernah nangis di hadapan kameramen apa, tapi di balik itu setelah saya di TV, saya tuh kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Saya sampai nggak ada waktu untuk saya ke salon apa segala macam karena saya selalu urusin anak-anak aku gitu. Tolong jangan menghakimi saya, jangan mendengar satu cerita dari anak saya yang anak saya ada 5. Michelle ini satu-satunya anak yang karakternya sangat berbeda dengan 4 yang lainnya. Rasa kecewa Pinkan Mambo akhirnya terdengar juga ke telinga Michelle. Alhasil perselisihan ibu dan anak itu pun tidak terhindarkan. Dan semakin sengit saja keduanya saling lempar tudingan. Apa yang disampaikan Pinkan yang tidak melihat kejadian yang sebenarnya mendapat tanggapan tegas dari sang putri. Michelle bersikeras membantah pernyataan ibunya atas kejadian pilu yang dialaminya. Menurutnya, hal yang dilakukan ayah tirinya benar adanya, alias tidak mengada-ngada. Karena hal itu pula, hubungan ibu dan anak itu mulai renggang. Keduanya bahkan pernah berdebat keras jika tidak mau dikatakan berantem, lantaran sikap sang ibu yang seperti bermain dua kaki. Dan seperti inilah pembelaan Michelle atas pernyataan sang ibu baru-baru ini. Dan di sini kan aku speak up karena mau ngebela diri aja dan nggak ada bermaksud untuk menjatuhkan Mami atau gimana. Jadi sebenarnya aku juga nggak ngerti sih omongan dia kenapa bisa ngomong kayak gitu.
Kalau itu sih dengan yang aku udah lihat secara nyata, di situ mami sendiri yang bilang kalau misalnya mami waktu itu ngebelain sisi suaminya. Tapi di situ kan aku nggak terlalu tahu dia salah kata atau salah ngomong. Tapi kedua kalinya dia bilang kalau misalnya dia ngebela dua sisi. Tapi menurut aku itu tetap salah karena di sini aku posisinya sebagai korban dan di situ pelakunya yang seharusnya kayak udah masuk penjara lebih kayak I'm not the one that is wrong here. Jadi aku merasa kayak that's not true karena yang aku lihat sebelumnya juga kita berantem itu gara-gara mami bilang ke aku kayak ya kan aku bisa aja bilang ke semua orang kalau misalnya kamu yang samperin suaminya ke kamar gitu. Terus dia bilang dasar orang aneh. Dan di sini aku nggak ada membuat cerita-cerita yang mengada-ngada, tapi di sini apa yang aku alamin dan sebenarnya mami juga masih hubungan dan masih dalam pernikahan tersebut. Gimana ya, aku juga bingung rasanya gimana karena sebagai anak yang waktu itu tinggal sama mami dan liburan ke sana, aku nggak merasa aman walaupun dia udah di penjara karena ya efek itu, karena dia masih apa ya istilahnya kayak masih dalam perhubungan pernikahan itu. Iya, karena di situ aku merasa kayak di sini kan udah banyak bukti, kenapa mami nggak bisa percaya aja gitu? Kenapa mami bisa mikir kalau misalnya apa ya? Mami tuh nggak bisa percaya aku dan malah pikir kalau misalnya itu salah aku. Dan aku udah dengar dari omongan dia yang speak up dan yang aku lihat kalau misalnya aku salah atau enggak, tapi kebanyakan itu nggak benar, maksudnya nggak nyata, nggak apa yang aku lihat dan terjadi, dan malah memutarkan balik fakta, ya. Enggak, karena kita sempat berantem gara-gara aku mau urus KTP dan dia malah sangkut pautin dengan masalah ini. Jadi aku merasa kayak kenapa mami jadi gini, kenapa mami malah jadi sangkut pautin. Curahan hati Pinkan yang harus menghidupi 5 orang anaknya, termasuk Michelle, ia curahkan secara belak-belakan. Terlebih ketika sang suami mendekam dalam tahanan lantaran perbuatannya yang melakukan pelecehan terhadap Michelle membuat beban hidupnya terasa jauh lebih berat. Sikap mendua Pinkan itulah yang menuai beragam komentar hingga tidak sedikit yang menghujatnya, seakan-akan lebih memilih pria yang dicintainya ketimbang putrinya. Menanggapi banyaknya hujatan yang dialamatkan pada dirinya, Pinkan menyebut jika putrinya telah membunuh karakternya, merusak citranya di mata publik. Ya, saya merasa sedikit terganggu karena udah sejak suami saya di dalam, udah 3 tahun yang lalu, saya udah bela Michelle tuh di pengadilan, saya udah bela. Pasti seorang ibu sakit, hancur. Makanya kan saya sedikit halu kan, karena kan ya bukan halu, karena kan tekanan hidup saya banyak. Jadi saya harus pintar, bukan halu sebenarnya, karena intinya jadi lucu gitu loh. Jadi bisa menghargai Pinkan yang sekarang beda dengan Pinkan yang dulu. Karena kan yang saya alamin tuh sangat berat gitu. Jadi membuat saya tuh jadi cepet dewasa gitu. Nah, tapi sejak suami saya di dalam 3 tahun yang lalu, pasti saya bela Michelle kan. Pasti seorang ibu sayang anak pasti. Jadi yang Michelle bilang itu salah total kalau saya nggak bela dia. Karena suami saya udah dihukum itu atas saya bela Michelle di pengadilan gitu. Jadi makanya saya udah serahin sama negara. Saya merasa dirugikan di sini karena selama dia di dalam, saya 3 tahun membesarkan anak 5. Anak saya bukan Michelle aja. Ini kan tolong masyarakat Indonesia jangan Michelle membuat masyarakat Indonesia membunuh karakter saya. Jangan menghakimi saya dong. Saya ini udah susah, jatuh ketimpa tangga, ditabrak truk lagi. Jadi maksudnya Michelle ini kan satu orang yang ngomong di dalam keluarga saya.
ada 4 lagi yang lainnya. Kalau saya nggak bertanggung jawab, nggak mungkin anak 4-nya ini tetap makan dengan baik, sekolah dengan baik, semuanya dengan baik. Jadi ya saya sampai Michelle kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, saya harus menghidupi anak-anak ini banyak. Jadi nggak mudah untuk saudara ada di posisi saya karena saya harus membesarkan anak 5. Untuk saya cari duit tuh 10.000 aja susah di bumi ini, tapi bagaimana saya harus membiayai sekolahnya, daftar sekolah, bajunya, itu nggak semudah itu. Jadi udah complicated, udah anaknya banyak, udah Michelle nggak bantuin saya di rumah, udah juga saya dibully sama seluruh Indonesia atas statement yang sangat salah. Kalau saya nggak bela, ngapain saya serahin sama negara? Saya ngertiin aja dia sedang terluka, dan saya cuma mau klarifikasi aja. Kalau kemarin aja saya hampir jadi gelandangan di Bali hanya untuk nemuin Michelle, terus Michelle nggak mau ketemu, saya udah habis. Akhirnya saya jual mobil 150 juta, saya 3 hari loh nggak ada makanan, nggak ada minuman. Michelle pegang HP 10 juta juga, kita makan juga. Michelle nggak ada loh, mau bilang, Michelle jual dulu lah 10 HP-nya biar kita bisa ada makanan, bayi-bayi kan kasihan. Michelle nggak mau jual, jadi saya cuma nangis aja. Udah nggak apa-apa, Michelle suka HP itu pakai aja. Mami gimana makannya? Nggak apa-apa, Mami selama tangan aku belum buntung, aku masih bisa cari uang. Beban hidup yang begitu berat yang harus dipikul Pinkan seorang diri memang dibenarkan oleh Michelle. Karena alasan itu pula, sebagai seorang anak, Michelle enggan merusak citra maupun mempersulit ekonominya untuk menghidupi anak-anaknya. Meski begitu, Michelle tetap kecewa dengan sang ibu. Terlebih, orang yang melakukan perbuatan keji adalah suami ibunya, dan Michelle tinggal di rumahnya. Rasa takut dan trauma kini membayangi Michelle, dan sang ibu seakan-akan tidak sepenuhnya percaya dengan ceritanya atas apa yang menimpa dirinya. Lantas, seberapa besar kekecewaan Michelle pada sang ibu? Yang selama ini biayain kita hidup, aku dan anak-anak Mami, dan semuanya, itu sebenarnya Mami. Dan apa yang Mami udah bilang dan ucapkan, itu sebenarnya kan aku nggak ada niatan sama sekali untuk itu terjadi. Tapi di sini aku lebih mau bicara tentang fakta yang dimana ya aku nggak buat-buat, dan aku nggak ada bermaksud untuk mengsulitkan karir Mami atau pemasukan Mami gitu. Kalau tentang itu sebenarnya aku juga nggak ada niatan untuk membunuh karakter Mami, karena kayak she's still my mom. Karena beside all of this, dia ngebesarin aku dengan yang baik. Tapi cuman karena masalah ini yang dimana kayak Mami seorang ibu gagal bisa melindungi aku sebagai mama sendiri, dan aku di rumah yang nggak merasa aman gitu, merasa kayak this is hell and I just need some help from people. Dan ya karena selama ini aku juga udah tutupkan karena aku mikirin perasaan Mami dan konsekuensi selanjutnya. Tapi karena aku udah di pojokan nggak selalu, tapi ada beberapa waktu untuk yang kayak dia selalu bilang kalau misalnya ya it's my fault, Mami kan udah bilang ke kamu kayak kunci pintu dan lain. Tapi itu nggak membantu sama sekali karena posisinya pelakunya masih ada di rumah yang dimana aku juga tinggal di situ. Aku keluarin curahan hati aku ke Mami, kayak seberapa aku kecewa sama dia, seberapa aku disappointed kenapa Mami aku sendiri yang ngebesarin aku sendiri couldn't help me, couldn't be there for me, couldn't believe in me. That's all I wanted. Aku cuman pengen Mami bisa ada mendengarkan cerita aku dengan tulus dan bisa mengerti keadaan aku gimana.
Tapi as you guys know about the news yang dia live di TikTok dan sampai di berita mana-mana yang dimana dibilang kalau misalnya dia bilang kalau misalnya ya aku kan juga nggak tahu dari sisi si suaminya gimana dan aku juga nggak lihat pakai mata sendiri jadi aku nggak tahu yang mana percaya. Terus dia juga bilang ke aku juga kayak ya dari anakku juga aku nggak lihat sendiri pakai mata jadi aku nggak tahu apa yang harus aku percaya. Dan dari situ aja kayak ini kasusnya udah sampai pengadilan dan udah masuk penjara. Kalau misalnya dia bilang gitu, it doesn't make sense for me. Ya, karena udah banyak bukti yang bisa menghasilkan cerita aku kalau misalnya ini tuh benar. Cuman pengen nyampein ke mami kalau misalnya kayak aku tuh sebenarnya nggak pengen ada masalah atau berantem sampai segininya sama mami. Karena I want a better relationship with you, and aku juga nggak mau merusak reputasi mami, nama baiknya. Tapi di sini aku cuman ngomong sebagai korban yang dimana aku pengen prepare for the future untuk lebih aware what's happening to me, untuk lebih aware apa yang bakal terjadi untuk kalau misalnya orang itu bakal keluar. Perselisihan yang terjadi antara Pinkan dengan putrinya Michelle sepertinya tidak akan reda dalam waktu dekat ini. Itu tersirat dari berbagai pernyataan keduanya yang masih saling tuding satu sama lain. Misalnya saja saat Pinkan menuding jika Michelle adalah anak yang nakal dan berbeda dengan anak-anak lainnya. Tidak itu saja, Pinkan juga menyebut jika Michelle sudah tidak tinggal baik bersama dirinya maupun ayah kandungnya. Setidaknya sudah 5 bulan Michelle jauh dari kedua orang tuanya. Lantas, seperti apa Pinkan menyikapi hal tersebut? Jadi sejak 5 bulan yang lalu dia udah tinggalnya tuh di rumah temennya, tidak bersama papanya, tidak bersama saya. Jadi dia anaknya nakal, nggak bisa diatur. Dia maunya dugem setiap malam. Ada yang lain satu dan lainnya yang parah. Tapi saya nggak mau ngomong di sini, saya nggak mau jelekin orang. Cuma pergaulannya nggak baik. Jadi 5 bulan itu dia udah tinggalin rumah, nggak mau diatur gitu. Cuma Michelle doang yang nggak mau diatur, yang lainnya tuh nice banget, baik banget. Nah 5 bulan ini, terakhir dia minta urusin KTP karena dia mau jadi waiters di restoran. Saya bilang Michelle itu artis, nama Michelle besar, Michelle main aplikasi aja udah gajian setiap hari. Mami ajarin bisnis, tapi dia milih untuk jadi waitress. Minta surat izin usaha mau kerja. Saya bilang saya nggak mau kasih, kecuali kamu sama papamu saya kasih. Tapi kamu tidak sama papamu, kamu di jalanan. Jadi saya nggak kasih kamu kerja, tidak ada izin, nggak ada izin dari aku. Saya maunya kamu pulang ke rumah atau ke rumah papamu, jangan di jalanan gitu. Saya cuma sebatas mau klarifikasi aja kalau saya tuh tidak, saya merasa dirugikan dengan Michelle bilang saya tidak bertanggung jawab, tidak, apalagi tidak membela Michelle. Tidak mungkin, Mbak, suami saya kan udah dihukum. Itu atas pembelaan saya juga terhadap anak saya. Jadi bukan tentang itu sih, karena tentang KTP kemarin dikasih KTP marah gitu-gitu. Karena kan dia tidak tinggal bersama papanya, tidak tinggal sama mamanya, anak macam apa? Maunya keluyuran, dugem setiap malam. Nggak boleh kayak gitu, harus di dalam rumah. Nah bagaimana saya mau ngomong sama dia kalau dia aja nggak mau diatur, dia nggak mau tinggal sama papanya dan dia nggak mau tinggal sama aku, maunya dia sendiri kayak gitu. Curahan hati Pinkan Mambo yang selama ini dianggap tidak memihak putrinya dalam kasus yang dialaminya membuat dirinya mendapat tudingan miring dari banyak orang. Cacian dan hinaan harus ia terima. Tentu saja apa yang dirasakan Pinkan bukanlah hal yang mudah. Sebagai ibu yang masih harus berjuang membiayai anak-anaknya, dihadapkan dengan permasalahan yang menuntut ketegasan dan keberpihakan. Lantas, seperti apa pakar ekspresi menanggapi curahan hati Pinkan mengenai putrinya itu? Saya melihat ekspresi yang ditampilkan itu ekspresi sedih ya, dan benar-benar sedih, dan tidak ada penanda bahwa dia itu nervous ketika mengucapkan, dan tidak ada penanda bahwa dia nutupin sesuatu. Buat saya apa yang disampaikan Pinkan sih cukup jujur ya dalam hal itu, bahwa dia memang nggak tahu kejadiannya.
Ya, dan kemudian bahwa ketika menceritakan itu dia sedih, ya dia memang sedih. Adapun kalau dia bilang dia membela Michelle, itu kan opininya Pinkan, dan opini itu kan nggak ada benar salah. Yang ada setuju nggak setuju. Bisa saja misalnya Pinkan merasa benar-benar nih Pinkan merasa sudah membela dengan caranya dia ya, dengan caranya dia. Bisa jadi buat Michelle itu belum belain. Loh, berapa banyak sih di luar sana gitu ya, ada misalnya suami istri, suaminya ngerasa sudah melakukan suatu hal yang baik, istrinya belum merasa bahwa suaminya melakukan hal yang baik, kan bisa saja kayak gitu. Berapa banyak orang tua yang merasa sudah memperhatikan anaknya, sementara anaknya merasa tidak diperhatikan, kan banyak. Yang buat saya kekurangannya sehingga kasus ini muncul ke permukaan seperti ini bukan karena Pinkan tidak merasa membela anaknya, atau misalnya apakah Michelle benar-benar dibela Pinkan atau tidak, tetapi kurangnya bentuk komunikasi yang tepat antara Pinkan sama Michelle. Udah pasti itu. Tanda petik beban hidupnya dia berat. Beratnya seperti apa? Ada loh nih anak-anak selain Michelle yang mereka juga tanda petik diperhatikan oleh Pinkan. Nah, bagaimana kemudian dia cerita itu? Kenapa dia cerita itu? Menurut saya ada dua hal nih. Nomor satu, bahwa Pinkan, konteks jawaban Pinkan ini sebetulnya nggak sesuai dengan katakanlah yang disampaikan oleh Michelle sebetulnya. Michelle itu cuma punya kebutuhan merasa dibela, ya. Sementara ceritanya Pinkan, dia malah cerita banyakan adalah tentang betapa berat dan derita hidupnya. Itu satu dulu. Yang kedua, sekali lagi, bahwa kemudian dia ngasih tahu pada dunia bahwa beban saya itu adalah A, B, C, D, E, dan anak-anaknya itu salah satunya. Kalau kita perhatikan, Pinkan benar-benar cerita apa adanya, yaitu muncul ekspresi kesedihan, tarikan alis bagian pinggir, bagian luar itu ke bawah, bibir juga ke bawah, itu tarikan kesedihan. Tetapi begitu dia bercerita tentang dirinya, misalnya contoh dia, ya saya mungkin halus sih, mungkin nggak halus sih, gitu macam. Dia megang sekitar wajahnya, kalau nggak megang sekitar hidungnya sini, kalau nggak kemudian megang di saat menit yang lain dia megang di samping pipinya gitu, dekat mata. Itu penanda bahwa dia stres, indikator for stres untuk bagian tersebut, di mana rata-rata adalah bercerita tentang dirinya. Jadi buat saya, Pinkan ini termasuk seseorang yang membutuhkan membutuhkan perhatian banyak sekali ya. Itu macam-macam penyebabnya ya. Secara psikologis kenapa seseorang itu sangat butuh perhatian, haus perhatian, itu macam-macam sebabnya. Ya, sehingga ketika ada seseorang, dalam hal ini Michelle, yang kemudian mempublish dengan podcast, dengan pemberitaan, bahwa kemudian dia kecewa sebetulnya sama ibunya, dianggapnya oleh Pinkan ini adalah tanda petik sebuah serangan, sebuah hal yang menjelek-jelekkan dia. Kalau menurut saya sih bukan sebetulnya. Di sini Michelle cuma berusaha untuk venting out, cuma berusaha untuk menyampaikan beban yang dia tahan selama ini, tanpa sebetulnya berusaha menjelekkan Pinkan. Perhatikan bahwa setiap kata-kata Michelle, dia berusaha untuk jaga ibunya. Dia bilang dia itu ibu yang baik segala macam. Tetapi ketangkapnya mau Pinkan seperti itu, kan sama saja ketangkapnya oleh Michelle bahwa Pinkan nggak belain dia. Sementara menurut Pinkan, dia merasa belain Michelle. Dan sekali lagi, opini itu nggak bisa benar salah. Opini cuma setuju atau nggak setuju. Nah, selesai sudah Cumi Lovers bersama Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.